Ya, salam anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Selamat pagi, terlebih anak kelas 3 yang hari ini mendapat pembelajaran agama. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran agama, Pak Guru harap anak-anak sudah pegang Alkitab ya. Kita akan membaca Alkitab sebagai landasan kita dalam belajar pada hari ini. Nah, kalau sudah siap Alkitab, Pak Guru ajak kita untuk berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sudah jaga kami dari malam yang gelap. Kami boleh dibangunkan di pagi hari ini dalam keadaan sehat dan tidak kurang suatu apapun. Kami boleh mengucap syukur karena kebaikan Tuhan. Sekarang Tuhan Yesus, kami akan belajar pelajaran agama. Tuhan berkati sehingga pelajaran ini dapat berlangsung dengan baik. Berkati Pak Guru yang menyampaikan pelajaran dan anak-anak yang mendengar supaya memahami, mengerti, dan melaksanakannya dalam kehidupan setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Oke anak-anak, sebelum Pak Guru menjelaskan, kita membaca firman Tuhan yang terambil dari Kejadian pasal 1 ayat 29. Kejadian pasal 1 ayat 29, Pak Guru bacakan bagi kita. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah akan menjadi makananmu. Kemudian Kejadian 8 ayat 22. Selama bumi masih ada, takkan berhenti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Mazmur 74 ayat 17. Engkaulah yang menetapkan segala batas bumi, musim kemarau dan musim hujan, engkaulah yang membuatnya. Kemudian Mazmur 121 ayat 6. Mazmur 121 ayat 6. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Ya, itu demikian jauh pembacaan firman Tuhan anak-anak yang sudah Pak Guru baca. Nah, kita berada dalam pembelajaran 3 dalam buku LKS atau pembelajaran kita, anak-anak yang pegang buku LKS, dengan tema Aku Bersyukur atas panasnya matahari dan musim kemarau. Nah, anak-anak, tadi Kejadian 8 ayat 22 ditulis bahwa selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Ya, siapa yang menurunkan, siapa yang membuat musim itu ada? Kan kita pernah menikmati kan, ada musim hujan, musim dingin, ya. Musim hujan itu pasti dingin, musim kemarau pasti panas. Kita juga menikmati kan, ada siang, ada malam. Siapa yang menciptakan semua itu? Tuhan Allah. Tuhan Allah, ketika kita lihat semua diciptakan begitu luar biasa. Bisa ada malam, gelap. Kan kita sudah tahu kan penciptaan langit dan bumi itu kan. Pada hari yang keempat Tuhan menciptakan benda-benda penerang. Ya, matahari diciptakan, bulan dan bintang diciptakan, tapi mereka tidak menumpuk pada jam yang sama. Matahari berfungsi dan bersinar pada waktu pagi sampai sore, dan posisinya akan diganti oleh bulan dan bintang pada malam hari. Cahayanya tidak terlalu panas.
Nah, siapa yang menciptakan? Dialah Tuhan Allah kita. Tuhan Allah menguasai alam, bumi, dan kehidupan manusia. Karena itu Tuhan Allah disebut sebagai Maha Kuasa. Karena dia berkuasa atas seluruh bumi. Kenapa? Kenapa dia berkuasa? Karena Tuhan Allah yang menciptakan. Tuhan Allah berkuasa mengatur alam semesta ciptaannya. Karena Tuhan Allah yang menciptakan, maka Tuhan Allah yang mengatur segala ciptaannya. Matahari terbit di sebelah mana? Timur, dan tenggelam di sebelah barat secara teratur karena kuasa Tuhan. Ya, matahari tidak bisa terlambat. Atau matahari bilang, saya pindah aja ke malam aja. Atau bulan bilang, ayo gantian yuk matahari. Saya pagi aja sampai sore, kamu matahari yang malam. Tidak bisa berjalan sesuka hati. Karena Tuhan yang mengatur dengan kuasanya. Panasnya matahari dan musim kemarau merupakan bukti kehadiran Tuhan. Ya, kenapa bukti kehadiran Tuhan? Bahwa Tuhan membuat itu ada maknanya, ada fungsinya bagi kehidupan manusia. Dapatkah kita bayangkan jika suatu hari matahari tidak terbit? Ayo, apa yang terjadi? Ya, kadang-kadang matahari tidak terlihat, bukan tidak terbit, tidak terlihat karena apa? Bisa karena awan mau hujan, atau hujan sejak pagi sampai sore. Tapi kan tetap kelihatan terang walaupun seperti mendung. Karena apa? Matahari ditutupi oleh hujan atau awan. Sehingga kita tidak lihat, tapi matahari tetap terbit, ya. Nah, pasti semua aktivitas, jika matahari tidak terbit, maka semua aktivitas akan terganggu. Orang tua tidak bisa bekerja kan kalau, ya. Kemudian anak-anak tidak pergi ke sekolah. Ya, tidak ada matahari, gelap gulita dari pagi sampai malam. Wow, seram sekali. Ya, kalau dari pagi tidak ada matahari sampai malam gelap gulita, bagaimana kita mau pergi kerja? Bagaimana kita mau ke sekolah? Bagaimana orang bisa ke pasar? Ya, para petani bagaimana bisa kerja di sawah kalau tidak ada matahari? Tumbuh-tumbuhan apa? Mati. Karena apa? Tumbuh-tumbuhan itu membutuhkan matahari, ya, untuk proses pertumbuhannya. Ya, tumbuhan tidak dapat mengolah makanannya karena dengan ada matahari fotosintesis, tumbuh-tumbuhan bisa mengolah makanannya. Musim kemarau atau musim panas banyak manfaatnya bagi manusia. Apa saja? Ayo, ya. Contohnya, kalau ada matahari bisa berjemur pakaian. Menjemur pakaian bisa kan? Coba kalau tidak ada matahari. Jemur pakaian tidak kering-kering dia kan? Nah, kita butuh panas matahari. Para petani menjemur padi, para nelayan menjemur ikan, dan masih banyak lagi ya. Kita bisa bermain, lari-larian ya. Nah, dalam kitab Kejadian 1 ayat 28 tadi Pak Guru sudah baca. Berfirmanlah Allah, lihatlah aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah yang akan menjadi makananmu. Jadi Tuhan membuat tumbuh-tumbuhan itu, Tuhan menciptakan supaya untuk apa? Makanan kita manusia supaya kita bisa tetap hidup. Bayangkan kalau manusia tidak makan, bagaimana dia bisa hidup? Ya anak-anak. Nah, Tuhan memberikan makanan bagi manusia pada awalnya adalah makanan tumbuh-tumbuhan, biji-bijian, sayur-sayuran, buah-buahan. Dulu manusia waktu Adam dan Hawa tinggal di Taman Eden itu mereka tidak makan daging. Mereka vegetarian atau tidak memakan daging. Ya. Jadi dulu manusia hidup itu tidak ada makanan daging-daging, mereka cuma makan tumbuh-tumbuhan, ya, sayur seperti sayur, buah-buahan, biji-bijian, ya. Tumbuh-tumbuhan dapat bertumbuh dengan baik membutuhkan sinar matahari. Dengan bantuan sinar matahari, tumbuhan dapat mengolah makanannya sendiri.
Proses pengolahan makanan pada tumbuhan disebut dengan fotosintesis. Apa anak-anak? Proses pengolahan makanan pada tumbuhan kita sebut dengan fotosintesis. Sinar matahari pagi sangat berguna bagi tumbuhan, karena dengan sinar matahari itu disebut dengan fotosintesis kepada tumbuhan. Tumbuhan bisa mengolah makanan sehingga tumbuhan bisa tetap hidup. Tumbuhan juga butuh makan, lewat mana? Akar-akarnya. Dari matahari itu membuat dia berproses dan dia bisa tumbuh. Ya, air yang dari kita siram ke akarnya bisa diolah naik menjadi sumber bagi pertumbuhan tumbuhan. Nah, anak-anak, sinar matahari pagi sangat berguna juga bagi kita manusia karena mengandung vitamin D. Untuk apa vitamin D itu? Untuk kesehatan tulang, ya, ingat anak-anak ya. Nah, waktu semakin siang matahari tepat di atas kepala kita, udara terasa panas, membuat tubuh gerah dan cepat haus. Kalau sudah jam 12 tuh, jam 11, jam 12, jam 1 itu kan matahari sudah ada persis di atas kepala kita. Biasanya panas sekali, ya, gerah, ya, banyak minum. Makanya kadang-kadang anak-anak kalau di sekolah itu kan, nah kalau sudah panas pasti gerah, ya, cepat haus. Nah, untuk melindungi dari segala panasnya matahari siang, kita dapat menggunakan apa? Topi atau payung atau berteduh di bawah pohon atau duduk ngobrol di bawah pohon supaya tidak kena langsung matahari yang panas. Nah, kita akan merasa nyaman berada di pepohonan pada siang hari karena pada saat itu proses fotosintesis dapat menghasilkan oksigen. Jadi kalau siang itu kan ada tumbuhan sedang memproses makanannya yang disebut dengan fotosintesis. Kalau kita berteduh di bawah pohon itu pada saat proses fotosintesis itu akan menghasilkan oksigen, ya, menghasilkan oksigen sehingga kita boleh sebagai manusia bisa menghirup udara yang segar. Nah, hari semakin sore, panasnya sinar matahari berangsur-angsur berkurang. Kemudian matahari tenggelam di arah barat. Nah, pagi sampai sore hari manusia melaksanakan kegiatan, ya. Kalau pagi sampai sore itu biasanya kita melaksanakan kegiatan kita sehari-hari. Orang tua bekerja mencari nafkah di kantor, baik sebagai pedagang, baik di pasar, baik petani, baik nelayan, semua melakukan aktivitasnya dari pagi sampai sore. Anak-anak bisa melakukan aktivitas yaitu apa? Belajar dari pagi, kemudian bisa bermain jangan main siang-siang, main pada sore hari. Nah, waktu sore menjelang malam, udara berangsur-angsur menjadi dingin. Matahari diganti oleh bulan dan bintang-bintang menambah keindahan malam hari. Jadi kalau malam kita keluar, kita lihat ke atas, wow, bulan, ada bintangnya, ya, indah sekali bintangnya berkedip-kedip. Siapa yang mengatur itu? Tuhan Allah, Sang Pencipta langit dan bumi. Dia bikin indah itu untuk siapa? Untuk kita manusia menikmatinya. Jadi kalau menikmati kita harus bersyukur. Kalau lihat matahari bersinar pagi hari, terima kasih Tuhan Yesus untuk matahari. Terima kasih Tuhan Allah buat matahari. Terima kasih ketika malam bulan dan bintang bercahaya, kita harus bilang apa? Terima kasih Tuhan Yesus, Tuhan Allah, semua Engkau ciptakan indah bagi kami manusia. Ya, harus belajar bersyukur untuk apapun yang kita nikmati, yang Tuhan karuniakan bagi kita. Matahari memancarkan sinar, bulan dan bintang memancarkan cahaya. Matahari memancarkan sinar, tetapi bulan dan bintang memancarkan cahaya. Matahari, bulan dan bintang adalah benda-benda penerangan yang sangat indah. Semua makhluk hidup pasti menyukainya, ya.
Kemunculannya selalu kita nanti-nantikan. Kan kalau matahari tidak terbit, aduh kok malam terus ya. Sudah tidak ngantuk lagi, mau bangun masih gelap begitu. Jadi matahari itu pasti kita nantikan setiap pagi. Wah, kalau dia sudah terbit, cahayanya bisa masuk sampai di kamar kita. Oh, ayo bangun-bangun, udah sekolah, udah siang. Kan begitu, udah pagi, ayo bangun begitu. Nah, ketika malam, udah sore kemudian udah gelap, tiba-tiba ada sinar bulan. Wow, bisa main di luar malam-malam sama teman. Jangan hanya main handphone aja dari pagi sampai malam, apalagi sekolah di rumah sudah jarinya dua ini sudah ahli begitu. Nanti masuk sekolah udah enggak tahu apa-apa. Ya, perlu belajar juga di rumah, tapi juga ketika keluar di luar malam perlu juga menikmati cahaya bulan dan bintang dan belajar bersyukur untuk karunia Tuhan yang Tuhan buat indah dan luar biasa. Pagi juga jangan hanya dari pagi sampai malam main handphone sampai tugas yang Pak Guru kirim tidak pernah dikerjakan. Nah, itu bahaya. Ya, keluar juga supaya kita perlu sinar matahari. Anak-anak itu pagi-pagi jam 9 sampai jam 10 itu bisa ya berjemur, ya. Karena apa? Sinar matahari itu bagus untuk tulang kita, kesehatan tulang kita butuh sinar matahari. Ya, apalagi musim pandemi corona begini, kita harus lebih banyak berjemur pagi hari, ya. Dari jam 9 sampai jam 10 atau jam 10 ke jam 11 boleh. Jangan sampai di atas jam 11 ya, cukup sampai jam 11 begitu, ya. Berjemur supaya apa? Sinar matahari kena di tulang-tulang kita, badan-badan kita, imun tubuh kita makin naik, kita tidak mudah diserang oleh berbagai-bagai penyakit. Jadi matahari itu juga bagus, jangan kemana-mana tidak mau kena matahari, ya. Karena itu mari kita bersyukur, kita mensyukuri anugerah Tuhan berupa panas matahari. Kita bersyukur dengan cara memanfaatkan sinar matahari dengan positif dan tidak mengeluh. Banyak yang aduh panas sekali, aduh panas, tidak pernah bersyukur. Tapi kalau hujan, aduh kok hujan terus nggak bisa bermain, semua kita ngomel. Nah, Pak Guru minta supaya kita belajar bersyukur untuk baik matahari, jangan mengeluh. Karena melalui matahari dan terbangnya matahari adalah bukti kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Karena matahari itu banyak manfaatnya, ya. Petani bisa kerja, kita bisa berjemur pakaian, nelayan bisa jemur ikan, kita bisa bermain. Kemudian matahari itu membuat tulang kita makin kuat. Karena tulang kita butuh sinar matahari untuk kesehatan tulang kita. Ada banyak manfaatnya ya anak-anak. Karena itu Pak Guru berharap anak-anak belajar bersyukur atas panasnya matahari dan musim kemarau. Tidak boleh mengeluh. Amin anak-anak. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Tugas untuk anak-anak adalah menjawab 2 soal di halaman 24. Jelaskan kegiatan yang dilakukan manusia pada musim kemarau. Tadi Pak Guru sudah jelaskan ya. Nomor 2, saat cuaca panas, mengapa kita merasa nyaman berada di bawah pohon? Tadi Pak Guru bilang kalau di bawah pohon panas, kenapa nyaman? Ada apa? Proses apa yang membuat akhirnya? Nah, itu anak-anak bisa Pak Guru sudah jelaskan. Kemudian lembar pengamatan sikap ada 2 soal. Jelaskan apa yang terjadi pada gambar di atas, itu gambar di LKS ya, dijelaskan. Bagaimana nomor kedua, bagaimana sikap kamu menghadapi keadaan seperti gambar di atas ya, dijelaskan ya. Kemudian lembar pengamatan sosial. Sebutkan apa saja. Bentar ya. Sebutkan apa saja yang dapat kamu lakukan bersama-sama dengan teman-teman pada musim kemarau. Ada 5 ya. Silakan anak-anak bisa isi, itu sudah ya. Dan anak-anak bisa lanjut untuk mengerjakan. Bentar Pak Guru lihat ya. Anak-anak bisa sebentar Pak Guru lihat ya bukunya ya.
Ya, anak-anak bisa melanjutkan mengerjakan soal-soal halaman 25 hingga halaman yang ke 28. Langsung dikerjakan ya pada hari ini karena materi kita masih banyak. Setelah itu anak-anak bisa mewarnai ya. Fotokopi dulu halaman 29 dan diwarnai ya. Jadi kita langsung selesaikan pembelajaran yang ketiga. Ya, terima kasih anak-anak. Tuhan Yesus memberkati. Salam hormat buat orang tua. Tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.